Halo Sobat Samber, kembali lagi kita di Samber Podcast. Nah, hari ini kita udah sampai di episode ketiga nih. Okay. Nah, untuk teman-teman, kira-kira tahu nggak sih hari ini kita mau bahas apa? Kayaknya yang berhubungan juga sih sama yang kemarin. Kemarin ya, mungkin lebih bagus tuh yang berkaitan. Cuman apa ya kira-kira Om Rio nih kita mau bahas apa? Apa ya kira-kira ya? Kalau dari aku mungkin kaitannya soal perilaku negatif. Nah, masuk tuh. Kemarin kita kan baru bahas tuh ya tentang penyebab anak sulit belajar. Ya pasti kesan itu pasti kan akan memunculkan banyak perilaku negatif ya. Iya. Kenapa nggak mau belajar itu kan pasti banyak nantinya yang akan dimunculkan seperti itu. Apa ya pertama-tama nih yang kita mau bahas nih? Padahal emang dari awal udah ditentuin mau bahas itu ya. Emang biasa. Gimik itu kan. Gimik dulu, gimik. Oke gitu. Jadi mungkin teman-teman semua udah penasaran banget nih apa aja sih yang mau kita bahas ya. Tadi kan udah dijelasin kita mau bahas tentang perilaku negatif anak, terutama dari sudut pandang mungkin anak-anak berkebutuhan khusus ya, terutama yang kita bahas di podcast kali ini. Mungkin bisa dibuka pertanyaannya nih dari Om Afi. Apa nih yang kira-kira bisa kita diskusikan pada podcast ini? Ya, pertama-tama ini kita ngeliat dari berbagai perspektif ya gitu. Istilah dari kita yang sebagai Terapis SI ya. sensor integrasi, Om Rio yang sebagai terapis behavior kayak gitu. Nah, kira-kira apa aja sih Om yang dianggap perilaku negatif gitu terkait misalkan lagi pembelajaran di sekolah yang kayak gitu-gitu, yang bisa dianggap perilaku negatif dari Om Rio tuh gimana Om? Contoh-contohnya yang lebih dari aku biasanya banyak sih, kayak misalkan pas lagi suruh ngerjain tugas terus kertasnya dijatuhin, atau anaknya minta pipis padahal 5 menit yang lalu baru pipis, atau misalkan dia malah ngumpet di bawah meja, atau dia malah ketuk-ketuk, atau dia malah kayak meludah misalkan di kertasnya kayak gitu, atau meludah ke orang yang ngasih tugasnya kayak gitu. Oke. Ya. Nah kalau misalkan kayak anak dia lagi belajar kayak gitu, terus dia di kondisi yang sulit, terus dia tiba-tiba minta pipis kayak gitu, kalau dari pandangan Om Rio lebih baik respon kita gimana ya Om? Kalau dari aku sih memang pipisnya harus benar-benar dicari tahu apakah memang benar pipis atau memang karena dia ingin menghindari tugas kayak gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih, aku punya pandangan bahwa ketika anak menghindar tugas berarti cara pemberian tugasku itu kurang maksimal atau kurang efektif, dan aku harus memperbaiki bagaimana caranya anak mau mengerjakan tugasku ketimbang aku meminta anak untuk memaksa anak untuk mengerjakan tugas itu, yang jadi membuat identik bahwa tugas itu sesuatu yang bikin trauma. Dan yang seperti kita tahu, ketika anak udah gak suka sama tugasnya, bahkan melihat kursi dan meja yang identik dengan sebuah pelajaran pun malah jadi bikin menangis dan marah kayak gitu, karena kita udah menciptakan konsep pembelajaran yang tidak menyenangkan banget atau malah membuat dia menjadi trauma dengan belajar kayak gitu. BTW ini berarti settingannya anak-anak yang kisaran antara 3 sampai 11 tahun ya kira-kira ya, maksudnya dan dia berkebutuhan khusus, bisa jadi dia ASD atau dia itu memiliki masalah belajar atau ADHD kayak gitu, atau diagnosa lain ya, berarti ruang lingkupnya seperti itu ya, kayak gitu. Nah kalau misalnya misalkan kalau karena misalkan nanti dia pengen minta pipis gitu, dan memang karena pelajarannya susah, berarti itu tadi ya diturunin ya tingkat kesulitannya. Kayak gitu. Dan tapi kalau dari aku sih juga pernah ini juga sih ya, maksudnya anak yang dia minta pipis kayak gitu, biasanya sih aku di awal aku kasih pipis, dan di akhir sesi aku kasih pipis juga, jadinya pada saat lagi aktivitas lagi tugas, jadi dia nggak bisa
excuse untuk pipis kayak gitu. Ya kalau dari Om kayak gimana Om? Setuju nggak Om kalau kayak gitu caranya Om? Kalau dari aku, untuk memastikan bahwa memang kebutuhan pipisnya udah terpenuhi, dari aku udah oke. Jadi ketika misalkan pipis di pertengahan dan ternyata dia mau minta pipis, kan kita bisa tahu, oh berarti dia masalahnya dia karena mau menghindari tugas. Nah berarti dari aku biasanya harusnya aku evaluasi apa yang bikin dia sampai akhirnya mau menghindari tugas itu, apa yang menjadi tantangan aku berikan itu apa terlalu besar kayak gitu. Dan aku akan lakukan penyesuaian dan evaluasi sih. Oke. Oke. Kalau dari Luti gimana kalau? Justru aku mau nanya, justru aku mau nanya. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin ya, maksudnya memang sih ada beberapa hal yang kadang menurutku kontra juga dariku pribadi ya, karena dari pengalaman yang aku dapetin tuh terkadang realitanya saat kita mungkin memberikan waktu untuk pipis, terkadang ya penerapannya tuh buat anak jadi kayak bentuk escape yang tadi Om bilang ya. Nah, yang aku mau tanya tuh sebenarnya apa sih sebenarnya Om yang dari Om sendiri yang tadi terjadi gitu dari segi tugasnya atau rangkaian aktivitasnya mungkin terlalu sulit kan. Nah, biasanya tuh kalau dari Om Rio sendiri tuh melihatnya itu bagaimana gitu Om? Maksudnya strategi untuk selain maksudnya kan dari segi evaluasinya nih, maksudnya dari apanya dulu gitu untuk memastikan misalkan ini nih kayaknya yang perlu dikoreksi atau diperbaiki gitu. Oh, kalau dari aku misalkan tugasnya itu tugas menggunting misalkan, dan karena dia punya kemampuan motorik halus yang nggak maksimal, jadi dia berusaha untuk menghindari tugas-tugas yang seperti menggunting kayak gitu. Dan yang aku pastikan bahwa anak harus merasakan butuh dulu menggunting itu, baru aku masukin materi menggunting. Jadi misalkan anak suka makan snack coklat kayak gitu, dan aku akan pura-pura nggak bisa buka, dan anak kan pasti karena punya keterbatasan juga kan pasti akan susah untuk membukanya kayak gitu. Dan ketika udah kesulitan, aku akan tawarkan bahwa kita punya gunting dan gunting ini bisa ngebantu kayak gitu. Nah kemudian ya anak boleh coba dulu pakai caranya, tapi setidaknya sih ketika misalkan udah coba caranya, terus aku bantu ternyata setelah tergunting jadi bisa ngambil makanan yang ada di dalam snacknya kayak gitu. Jadi kan dia ngerasain manfaatnya, jadi berikutnya lagi akan lebih mudah untuk dia punya motivasi internal bahwa aku butuh menggunting kayak gitu. Jadi kayak aku ajarin dia merasa butuh dulu, baru aku masukin materinya kayak gitu. Oke. Berarti gini ya, maksudnya lebih ngelihat dari sudut pandang pengenalan dari yang belum dari yang abstrak banget, dari objeknya misalkan lebih ke ngenalin ini apa, terus misalkan bisa dipakai apa, maksudnya dengan cara anak mengeksplor penggunaannya seperti apa sampai nanti udah mulai tertarik dan memiliki motivasi, baru kita arahkan ke tugas seperti itu ya. Oke, nah tapi kalau misalnya dalam pelaksanaannya misalkan Om dapetin situasi mungkin anak-anak yang memunculkan perilakunya tuh yang tadi mungkin adalah secara kontak fisik atau apa. Nah itu kan kita kan kalau dari kita ya, kalau aku pribadi kadang ada tuh yang biasa kita pakai tuh ya kayak kita mendiamkan atau kadang ya kita menahan gitu perilaku anak seperti itu ya dengan cara terkadang memberi mungkin perubahan ekspresi lah, mungkin untuk memberikan anak tuh tahu gitu kalau ini tuh kita tuh juga marah gitu mungkin ya, dengan cara merubah situasi kita gitu. Nah kalau dari Om Rio tuh gimana Om, kalau dari sudut pandang Om Rio mau menanggapi kondisi tersebut gitu? Kalau dari akunya sih ini pandanganku dan berdasarkan pengalaman dan juga pembelajaran aku pelajari bahwa perilaku negatif itu bukan sesuatu yang anak memang benar-benar ingin melakukan hal negatif, tapi perilaku negatif itu bisa dilihat sebagai bentuk ketidakberdayaan anak dalam menghadapi situasi. Misalkan dia mau main handphone, terus karena handphonenya nggak dikasih, terus dia marah, misalkan dia menggigit atau melakukan mencakar gitu atau membanting benda yang ada di sekitar, itu karena dia nggak berdaya. Seandainya dia berdaya, yang dia lakukan adalah papa aja boleh main handphone, masa aku nggak? Aku main handphone sebentar aja deh, boleh nggak? Aku hari ini belum main handphone, masa aku nggak boleh kayak gitu? Atau misalkan yaudah aku beres-beres dulu deh nanti, tapi boleh main handphone kan? Seandainya dia berdaya aja dia akan lakukan itu, tapi karena dia nggak punya akses kemampuan tersebut, yang bisa dia lakukan adalah menangis, merengek kayak gitu. Jadi fokusnya ketika anak melakukan seperti itu, yang perlu dibantu pasti aku akan bantu dia untuk lebih berdaya kayak gitu. Jadi istilahnya dia emang
kesulitan untuk berkomunikasi Iya. ke kita, dan yang dia bisa lakukan adalah ya teriakan-teriakan atau rengekan atau nangis-nangisan yang sebenarnya itu tadi ya, itu sebenarnya cara dia untuk Iya. berkomunikasi ya, seperti itu gitu. Kalau dari sisi Afi sama Lutfi gimana? Kalau melihat anak misalkan ya itu pas mau main handphone, terus handphonenya nggak dikasih, terus dia tantrum, perspektif kalian nilai atau gambaran kalian atau cerita kasus juga nggak apa-apa sih? Oke. Dari ku dulu aja kali Om ya. Kalau dari kita kan kita mandangnya dari sensor integrasi ya. Misalkan dalam satu kondisi situasi ada anak mungkin yang memiliki problem ya, dia punya kebutuhan yang lebih banyak pada aspek visual misalnya. Dalam situasi di rumah misalnya memang kebutuhan yang lebih besar kan lebih main gadget ya, main permainan yang berwarna, yang bergerak gitu ya. Dalam situasi tertentu mungkin lebih bukan membatasi tapi lebih ke memberikan akses dalam rentang waktu tertentu gitu. Nah, terkadang kan ya memang sih dalam penerapannya akan sulit ya, karena memang tetap kita harus memberikan anak tersebut apa ya istilahnya tuh waktu untuk dia mendapatkan itu, karena dengan kita memberikan kan otomatis dia juga secara tidak langsung memenuhi kebutuhan sensorik ya kan. Biasanya kalau dari apa yang biasanya ku terapin ya, apa yang udah berlangsung gitu, biasanya sih aku akan bilang biasanya lebih ngembangin sih pola permainannya gitu. Jadi kalau misalkan main handphone pun ya bisa cari apa ya gamesnya tuh jangan yang ya cuma sekedar dia tonton, tapi yang lebih ngembangin dari sisi aspek yang lain, atau biasa dijadiin kayak sistem rewarding. Jadi tetap dikasih, cuman akan ada challenge dulu yang harus dia lewati. Jadi permainan itu akan lebih apa ya istilahnya lebih bisa mendapatkan stimulasi yang berbeda gitu. Jadi nggak hanya satu sensorik aja kan, seperti itu. Kalau dari ku sih kayak gitu. Nah, kalau misalkan anak-anak yang nanti menunjukkan perilaku negatif ya lebih ke kita yang tadi ku bilang. Kalau di kondisi anak-anak yang mungkin secara basicnya udah mengerti mungkin ya kayak apa ya istilahnya ya bahasa instruksi verbal lah. Biasanya ku akan bilang biasanya lebih ke ngasih rentang waktu tertentu untuk dia kayak main handphone boleh, cuman ntar setelahnya ikut dulu ya permainan, nanti setelah selesai boleh deh main lagi kayak gitu. Nah biasanya sih kalau ya udah muncul-muncul perilaku yang sampai marah kesel kayak gitu, biasanya ya kalau kita ya nunggu timingnya berhenti nangis baru nanya apa maunya. Kalau misalnya emang tetap mau udah ada itikat ya, misalkan cuman sekedar bahasanya nadahin tangan atau minta ya dikasih. Tapi ya tadi dengan intensitas mungkin waktu tertentu, jadi nggak yang jangka waktu yang panjang, karena ya akan membuat anak tersebut akan jadi overload juga kan, seperti itu sih. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau aku untuk anak-anak yang punya masalah sensorik, aku agak kurang suka sih untuk memberikan kontrol atas gadget atau atas TV pun, misalkan dia mendapatkan remote kayak gitu. Karena ketika dia udah punya kontrol ya tadi kayak handphone dan TV kayak gitu, karena kan memang kan kayak gadget seperti itu kan memang addicted sekali ya kayak gitu, dari segi visual dan dari segi pendengaran itu sangat addict, yang kemungkinan besar tuh dia akan Hilang. akan Terserap lebih dalam ketenggelam sih Iya, kalau aku lebih. ngomongnya ya. Terus dia akan akan fokusnya tuh ngembangin sisi itu aja gitu, di sisi visual dan sisi pendengaran gitu, sedangkan dia memiliki problem sensorik yang lain kayak keseimbangan, kayak gerak, terus kayak sentuhan kayak gitu. Nah jadinya ketika anak udah dapet itu doang, jadinya dia jadi dia fokusnya di situ doang, ngembangin di situ doang kayak gitu. Nah kenapa aku kurang suka kalau misalkan dia ada kontrol tersebut kayak remote atau kayak handphone, dikasih handphone benar-benar gitu ya, karena nanti dia dia ngerasa punya kontrol atas stimulasi tersebut kayak gitu, dan udah ke-addict ke situ. Nah itu membuat dia frustasi tuh ketika dia Nggak tidak dapetin memiliki itu. kontrol kayak gitu, dan ketika dia harus keluar dari kontrol tersebut, dia kan menemukan tantangan-tantangan yang
selain dari visual dan pendengaran itu, yaitu tantangan keseimbangan, tantangan gerak, tantangan sentuhan. Nah, nanti dia akan biasanya akan lebih kelihatan lagi tuh frustasinya ketika dihilangkan kontrolnya karena itu tadi ketemu tantangan sensorik itu tadi kayak gitu. Jadi kalau dari aku sih kalau untuk kayak anak yang punya masalah sensorik kayak gitu bisa sih dikasih kayak tayangan kayak gitu. Tapi utamanya sih mendingan dari segi musik aja sih kayak gitu, lebih enak musik kayak gitu, nanti aktif sendiri. Tapi kalaupun emang mesti dikasih karena biar makannya enak, makannya lancar kayak gitu, ini dibatasin lah kayak maksimal banget 1 jam lah kayak gitu. Dan tayangannya pun juga tayangan yang yang bergeraknya itu agak pelan kayak gitu supaya dianya nggak overstimulasi kayak gitu. Kalau misalkan tayangannya kencang itu dia mudah overstimulasi gitu, gerakannya kencang kayak gitu. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa juga sih kalau tayangan kencang, cuman dibatasin juga sih durasinya pada akhirnya kayak gitu, durasinya harus seperti apa seperti itu. Karena itu tadi sih sebenarnya juga dari segi tayangan-tayangan seperti itu juga sebenarnya bagus juga untuk anak, asal tontonannya apa dan berapa porsinya kayak gitu. Jangan sampai anak hanya di itu saja, tapi dia nggak ngembangin aspek-aspek lain yang seperti itu, yang hubungannya nanti ke sosial dan segala macamnya kayak gitu. Dan kalaupun memang kalaupun memang harus ada tontonan, sebaiknya ada interaksi juga dari orang tua kayak gitu, sambil diajak ngobrol, sambil ya pokoknya ada interaksi lah kayak gitu. Karena kan kayak misalkan tontonan kayak kayak ABC kayak gitu, atau misalkan tarian-tarian atau gerakan-gerakan seperti itu, dan pada akhirnya anak niruin kan, itu kan juga ngembangin aspek lainnya gitu. Dan sebenarnya sih untuk hal-hal lain pun juga sama sih, intinya jangan overstimulasi juga, jangan overload juga kayak gitu di sensorik lain kayak gitu. Mungkin kayak main ayunan yang kayak gitu, nah itu juga perlu dibatasi juga kayak gitu. Kalau aku ngelihatnya jadi dari yang sisi sensori, jadi kayak ketika dia mau main handphone, kita lihat sebenarnya aspek apa yang dia memang ingin penuhi, tapi perlu kita porsir juga biar jangan sampai, soalnya ya aku setuju sih soal yang interaksi itu, dimana jangan sampai fasilitas yang akan kita kasih membuat dia jadi lebih banyak menyerap diri sendiri, jadi lebih banyak sesuai dengan diagnosanya ya, autis kan arti katanya menyendiri, jadi bahkan dia malah lebih asik sendiri ketimbang bersama orang lain, yang seharusnya kan yang jadi masalah utama anak-anak autis pada umumnya kan karena kesendiriannya itu kayak gitu. Sehingga karena kesendiriannya, ketika dia kesel dia nggak terbiasa untuk mengungkapkannya ke orang lain, dan jadi akhirnya negatifnya jadi lebih besar kayak gitu sih. Oke, kita coba ke topik yang lain ya. Nah, kalau dari Om Rio misalkan ada anak berkebutuhan khusus yang melakukan steaming tuh gimana ya Om ya? Ya misalnya kayak anaknya itu suka mengkeplek-keplekan suatu benda kayak gitu, atau dia itu memutar-mutar roda, nah kayak gitu gimana Om? Kalau dari sisi Om Rio sebagai terapis behavior gitu. Kalau aku sebenarnya udah diinin juga sih sama Lutfi tadi soal bagaimana kita bisa mengarahkan hal itu ke hal yang mungkin lebih cocok. Kayak misalkan kita harus tahu dulu, kayak misalkan dia memang steaming itu bentuk dia karena memang dia senang melakukannya, ngisi kegiatan, dan selama nggak berbahaya sih ya udah nggak apa-apa kan, nggak berbahaya dan nggak melukai orang lain. Tapi kalau ternyata dia steaming itu karena ketika kita misalkan ngasih tugas, ya berarti aku harus perbaiki, berarti cara aku memberikan tugas itu yang perlu disesuaikan lebih lagi. Karena ada kasus kayak anakku yang ketika aku dekatin dan aku terlalu dekat, mainan yang dipegang sama dia, benda steamingnya langsung dibanting, dan itu aku observasi dan ternyata ketika aku misalkan dari awal tuh langsung ngegas, ngajak ngobrol sama dia akan langsung bantingnya lebih banyak. Tapi ternyata ketika kalau aku misalnya lebih pelan-pelan, yang kita lihat kelihatannya steaming untuk lempar-lempar barang malah jadi berkurang kayak gitu. Jadi ternyata dia steamingnya bukan buat diri sendiri, tapi karena bentuk dia
nggak nyaman sama aku. Jadi ya aku akan menyesuaikan sebelum aku memberikan tugas, aku pendekatannya harus perlahan kayak gitu sampai akhirnya dia nyaman, baru aku masukin tugas. Dan ternyata terbukti sih anaknya nggak berkurang gitu cara dia untuk kayak megang mainan, tutup kotak mainan dilempar-lempar itu udah mulai berkurang kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau aku ngeliatnya. Kalau dari Lutfi, pandangan streaming tuh gimana Lutfi? Iya, tapi sebenarnya yang tadi Om Rio bilang tuh ada, aku juga ngalamin juga beberapa kali tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kaitin lagi ke sensoriknya, memang mungkin ada beberapa anak yang mungkin anak ASD ya, misalkan kondisinya memang yang dari segi vestibularnya memang belum matang. Jadi kalau misalnya kita terlalu cepat kita memberikan pendekatan yang mungkin lebih heboh atau lebih meriah lah ya, kita langsung menghampirin, kita langsung memberikan ya banyak lah rangsangan, sentuhan atau istilahnya suara gitu, dia kan lebih escape, lebih panik gitu, dan memunculkan banyak ya tadi perilaku steaming gitu ya. Kalau dariku pribadi sih biasanya gue juga menerapkan hal tersebut. Jadi misalkan kalau sekali nih kita coba trial, kita deketin, kan terkadang ya situasinya ketika kita pertama kali ketemu anak nih, pertama kali ini case-nya pertama kali, terus kita deketin udah nggak mau nih, oh berarti misalkan memang ya dari sensoriknya ini nih memang belum bisa nih dia nerima gerakanku yang mungkin cukup cepat dan heboh gitu mungkin kan. Jadi terkadang aku harus nurunin dulu intensitasnya, kayak tadi lebih ke pendekatan yang lebih stabil, jalan pelan-pelan, mungkin nggak langsung deketin, cuman lebih ngeliatin terus nyodorin mainan dikit-dikit, ntar dia nggak deket dia main, baru tuh masuk ke pendekatan yang lebih pelan-pelan, kayak dikit-dikit mindahin objeknya sampai lama-lama dia nyaman, ku posisiin badanku duduk, baru akhirnya aku ikut-ikut main. Setelah dia udah enjoy berapa lama ya 5-10 menit, baru tuh aku dikit-dikit ku arahin, ku pindahin objeknya biar dia mau gerak gitu. Ya sebenarnya kayak gitu sih Om, maksudnya mungkin ya kalau aku perjelas lagi mungkin dari segi SI-nya gitu ya. Tapi kalau dari segi steaming-nya sih Om Afi, ya sebenarnya nggak beda-beda jauh, sama. Jadi memang kan steaming itu kan bergantung pada apa yang dia cari kan terkadang. Ya tadi kan mungkin yang Om Afi bilang ngeplek-ngeplek, terus yang mungkin nepuk-nepuk yang Om Rio bilang, ya kan itu kan preferensi sensoriknya kan seperti yang di podcast sebelumnya kan udah jelasin ya, banyak anak itu menunjukkan preferensi main kan. Mungkin saat itu yang ya preferensi yang muncul dari dia hanya itu gitu. Nah kalau dariku pribadi ya sebenarnya ya selama itu nggak berlebihan dan mungkin berefek baik untuknya ya nggak masalah. Justru setelahnya tuh bisa aku kembangin gitu, mungkin lebih ke ya mainannya itu tuh apa ya yang kiranya tuh mirip. Kalau misalkan yang ngeplek tuh main apa ya, misalkan ya kayak main ngibasin kain misalnya atau apa gitu. Terus kalau misalkan anak-anak itu suka ngelempar ya aku biasanya suka lempar-lempar benda, misalkan steamingnya ya kadang, atau ya ngacak-ngacak, itu lebih ku ajak arahin ya supaya setelah acak-acak ya udah yuk beresin. Jadi lebih ke nambahin preferensi itu sih. Jadi biar setidaknya yang tadi ya sebenarnya berkaitan semuanya yang Om Rio bilang di awal, justru kita berdayakan apa yang muncul dari anak itu ya kan. Kalau misalkan memang ya masih bisa kita arahkan perilaku itu, ya menurutku bisa kita jadikan satu pola permainan gitu. Jadi akhirnya kan enggak kita tahan gitu. Kalau kita tahan kan khawatirnya memang ya anak itu hanya punya satu ide gitu untuk dia bisa tetap stabil di situasi tertentu kan. Nah disitulah kita yang menurutku harus bisa memberikan pendekatan yang lebih kreatif. Ya memang terkadang yang tadi ku bilang sih, ku setuju juga yang Om Rio bilang, tapi ada juga mungkin yang situasinya kadang kita kayaknya nggak harus begitu. Kalau menurutku memang betul nggak ada yang namanya murid yang salah, mungkin yang ada gurunya juga yang salah terkadang ya. Karena ya yang punya berdaya atau power dan segala macamnya itu kita sebagai guru gitu. Guru itu punya ya kurikulumnya, punya medianya, punya something yang bisa kita rancang gitu untuk pengembangan pada berbagai aspek anak ya, sesuai dengan keilmuan kita masing-masing kan. Nah tapi mungkin ada situasi tertentu yang ada juga mungkin yang kita nggak bisa menangkan kan. Nah itulah yang mungkin sebenarnya kembali lagi sih ke preferensi masing-masing. Cuman ya kalau aku pribadi memang menurutku aku akan coba buat perdayain dari apa yang muncul gitu, seperti itu. Jadi ya dari perilaku-perilaku yang tadi itu tuh apa ya, kalau misalkan dia suka ngeplek-ngeplekin, misalkan kayak gantung benda, ngeplek-ngeplek ya, misalkan ku suruh dia misalkan ngejepit kah di ya itu, biar dia tetap dapat tuh rangsang yang dia lihat, tapi dengan cara pola main yang berbeda gitu sih. Steamingnya dapat, tapi juga goalsnya Lutfi juga dapat juga ya gitu. Ya kayak tadi sih, jadi kan anak itu nggak hanya dapat satu rangsang sensorik aja gitu, karena ya khawatirnya ya anak itu terlalu banyak juga belum bisa ngekontrol, yang ada overload, kitanya juga sebagai terapisnya juga nantinya makin mungkin lebih khawatir ya, apalagi yang kita lakukan. Kadang kan yang terjadi ketika anak itu udah memunculkan banyak perilaku itu,
kita biasanya udah apa ya istilahnya tuh udah nggak terfokus. Makanya memang step awal ini tuh harus benar-benar diperhatikan sih, ya observasi di awal gitu ya. Karena kan walaupun kita udah tahu case-nya anak itu seperti apa, tapi di setiap pertemuan pasti akan ada aja tuh sebelum ke kita dapat apa, atau ya saat ke kita tadi dia melihat apa yang sehingga memunculkan banyak respon dan reaksi yang berbeda di setiap pertemuan sih, seperti itu. Ya, ya, apa namanya, for your information aja gitu ya, bahwa kalau stemming itu sifatnya repetitif gitu. Tapi kalau untuk misal eksplorasi, dia cenderung apa namanya, hal-hal yang baru lah dan nggak repetisi kayak gitu. Kalau dari pandanganku ya, bagaimana stemming bagi anak, terutama anak autis ya kayak gitu. Menurutku stemming itu memang cara anak untuk menstabilkan dirinya dia, cara anak untuk mengatur dirinya dia, karena memang stemming itu kan singkatan dari self stimming, jadi self stimulation, jadi dia menstimulasi diri sendiri ya kayak gitu. Nah jadi biasanya ya, memang berkaitan juga dengan apa yang Om Rio bicarakan tadi kayak gitu. Jadi bahwa ketika ketika anak stres, anak high, dia melakukan stimming lebih kencang kayak gitu. Nah itu dia bentuk pengaturan diri dia tuh untuk supaya dia bisa lebih stabil kayak gitu. Jadi kenapa sebutannya pengaturan? Karena memang bentuknya itu pengusahaan diri dia untuk supaya dia itu stay optimal kayak gitu, supaya dia bisa tetap bisa bertahan, yang berasa on lah kayak gitu. Iya. Jadi supaya biar itu tetap bisa mengikuti aktivitas sekitar kayak gitu. Jadi beda tuh antara pengaturan diri dan rest aja kayak gitu. Jadi memang pengaturan diri itu lebih ke yaitu melakukan sesuatu untuk beda tetap just right lah kayak gitu, seperti itu. Jadi menurutku memang stimming itu bukan seharusnya kita khawatirkan sih memang kayak gitu. Karena memang stimming itu justru bagus buat si anak tersebut kayak gitu. Karena memang otak kita dan otak anak autis itu berbeda kayak gitu. Jadi maksudnya kita nggak bisa nih nyamain antara otak kita dengan otak si anak autis ini gitu. Jadi memang anak autis ini dia banyak tantangannya, dia memiliki kesulitan untuk mengkonektivitaskan jangka panjang dan jangka pendek. Nah itu membuat dia memiliki sensitivitas yang tinggi kayak gitu. Maka dia melakukan stimming tersebut kayak gitu. Nah dan stimming itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia dianggap masalah ketika misalnya dia udah terlihat just right kayak gitu, tapi dia tetap stimming dan lingkungannya terdapat interaksi sosial kayak gitu, tapi dia hanya stimming aja kayak gitu. Nah itu emang lebih baiknya kita arahin dia untuk berinteraksi sama teman-temannya kayak gitu. Tapi pun kalaupun nanti dia ketika interaksi kelihatan dia itu udah mulai over stimulation dengan lingkungannya, kita biarin lagi untuk dia stimming lagi. Jadi sebenarnya sih kalau ditanya bahayanya apa stimming, ya sebenarnya hanya dia jadi nggak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Dia jadi nggak ada kesempatan untuk untuk mengembangkan sensorik lainnya kayak gitu, seperti itu. Tapi di sisi lain ya, jadi maksudnya ketika emang dia lagi itu tadi yang kayak bilang juga gitu, kalau emang lagi nggak ada apa-apa yang dia lakukan, ya nggak apa-apa stimming kayak gitu. Dan tapi kita bisa kasih pendekatan yang lebih lanjut sih terkait stimming itu. Jadi maksudnya kita bisa variasikan
si steamingnya itu. Jadi maksudnya kayak tadi kan dia suka menggerak-gerakkan tangannya, kadang menggunakan apa kayak gitu. Nah kita bisa coba tuh untuk mungkin kita kasih dia marakas kayak gitu, biar dia sekalian steaming gerakin tangannya, mungkin dia cari visual tapi dia dapat juga tuh Auditorinya. auditorinya, stimulasi pendengarannya. Nah jadinya bisa kestimulasi tuh dua-duanya, dan ketika itu kan dia kan dapat gerakan pola-pola seperti itu, suara-suara dan gerakan, jadi bisa lebih berintegrasi sih kayak gitu. Aku paling mau ini sih mau nanya juga nih. Nah ini kan tadi itu lebih di situasional, mungkin di bagian steaming yang situasi yang mungkin masih positif kita lihat kan, ya mungkin menggerak-gerakkan benda. Nggak terlalu mengganggu. Nggak terlalu mengganggu. Nah mungkin yang aku mau tanya itu dari Om Afi atau Om Rio ya. Ini sudut pandang yang ku sebenarnya masih terkadang masih rancu. Maksudnya kadang bener nggak sih ku begini gitu. Misalkan di situasi anak-anak yang mungkin pola steamingnya tuh agak ekstrim. Contoh membenturkan kepala, atau misalkan ya menabrak-nabrakan tubuh ke objek ya, atau istilahnya tuh melukai diri ya. Contoh dengan ya istilahnya kadang mencoba apa kayak jepitan, dia menjepit dirinya gitu kan, itu kan eksplorasi yang mungkin sebenarnya memang menurut mereka bentuk eksplorasi mereka gitu ya, terutama di ya tadi self stimulatingnya dia gitu. Cuman kalau dari Om Afi atau Om Rio tuh apa sih maksud dari segi SI atau behavior gitu kalau menanggapi sudut pandang anak-anak memunculkan preferensi steaming yang seperti itu gitu. Kalau dari aku ngelihat, baik lagi sih aku apa yang aku pelajari juga, bahwa aku melihat bahwa perilaku itu baik lagi bentuk beradaptasi terhadap situasi. Mau kita misalkan kayak gini, ini juga bentuk kita beradaptasi, entah misalkan kita emang lapar atau bentuknya kedinginan kayak gitu. Jadi sama halnya juga dengan ketika membenturkan, pasti ada sesuatu hal yang sebenarnya dia mau sampaikan. Kayak tadi Afi bilang bahwa komunikasinya dia terbatas hanya bisa untuk gerakan fisik aja. Jadi mungkin satu kasus kayak misalkan dia membentur-benturkan, aku harus ngelihat apakah peristiwa sebelumnya, kayak misalkan ternyata karena mainan yang di atas itu nggak bisa diraih dan kemudian dia mencoba mengambil dan kemudian nggak bisa dapat, terus masa langsung gagal segagal-gagalnya dan dia langsung benturkan kepala kayak gitu. Kalau dari akunya kan berarti ngelihat bahwa itu bentuk rasa putus asanya dia kayak gitu. Dan baik lagi aku akan lebih memilih bantu dia untuk anak lebih berdaya. Nah cara berdayanya adalah aku akan berusaha membahasakan apa yang anak inginkan, kayak oh iya susah banget tuh di atas, tapi aku sambil menjaga biar kepalanya nggak terluka juga, karena kan itu udah melukai diri sendiri ya pasti itu batasannya sih. Aku akan tetap menjaga itu dan aku sambil berusaha untuk membatasi anak untuk akhirnya oh iya itu terlalu tinggi, gimana ya caranya. Kalau emang dia ternyata makin stres banget, aku akan segera langsung ambil mainan itu yang memang bikin dia stres, langsung dikasih kayak gitu. Sampai akhirnya nanti pelan-pelan aku akan kurangin, kayak misalkan di pertemuan berikutnya aku nggak nyampe, ternyata dia udah mulai nih nggak langsung gini dulu, kayak masih mau lihat dulu, kayak merasa ada harapan kurang lebih, ya udah aku akan lama-lamain dulu. Tapi ketika dia udah mulai mau banting, akhirnya dapat. Aku udah mulai nih bantu dia untuk bisa lebih panjang sedikit kemampuan dia untuk misalkan menahan diri, nggak perlu untuk membanting diri. Jadi kan dia di situ punya semakin berdaya karena aku membantu dia untuk nggak perlu untuk aku nunjukin rasa kesalku karena aku berdaya, di mana orang itu Om Rio itu mengerti apa yang aku inginkan kayak gitu. Oke. Ya kalau dari pandanganku sih ketika dia itu melakukan membenturkan kepala kayak gitu, lebih ke itu sih ya, sama kayak Om Rio juga sih, maksudnya jadi sebenarnya membenturkan kepala, pukul-pukul kepala itu sebagai bentuk frustasiannya dia. Menurutku sih itu nggak masuk ke steaming ya gitu, karena steaming bentuknya repetisi dan tidak ada memunculkan frustasi seperti itu. Dan ketika memang dia memunculkan hal tersebut, wajib kita untuk cegah sebisa mungkin kayak gitu, karena memang di atasnya stimulasi itu ada yang lebih utama lagi, yaitu keselamatan si anak kayak gitu. Keselamatan anak itu menjadi yang nomor satu tuh dibanding stimulasi lain ya. Nah ketika anak itu membenturkan kepala, baiknya kita cegah,
tapi pun misalkan dia lakukannya secara tiba-tiba dan kita nggak bisa mencegah itu, nggak apa-apa. Itu menjadi sebuah pembelajaran bagi dia, supaya biar dia ngerasa itu sakit kayak gitu. Karena kalaupun misalkan kita misalnya gitu kita kasih dia helm boxing kayak gitu, karena ada yang Iya, kayak gitu, kayak gitu. Nah, jadinya dia nggak ada pembelajaran tuh. Jadi ketika dia mukul ya udah dia nggak ngerasa sakit kayak gitu. Nah, tapi ketika kita cegah dan ada momen nggak sengaja sesekali dia kepukul kepalanya tanpa menggunakan pelindung apapun, nah itu sebagai bentuk pembelajarannya dia, dan itu salah satu pendekatan juga untuk mengurangi si benturan-benturan tersebut kayak gitu. Dan tapi memang ini ya, maksudnya tapi memang ketika dia melakukan benturan-benturan kepala ini itu bukan sebagai pencarian perhatian kayak gitu. Jadi anak ini tuh ketika dia mukul seperti itu memang dia frustasi, memang dia stres gitu. Nah, itu yang menjadi bentuk komunikasinya si anak yang kayak Bro bilang tadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang mau digambarkan ya ibarat itu tuh kita sebagai orang yang normal, maksudnya tanpa diagnosa kayak gitu, berada di ruangan yang terkunci, nggak ada jalan keluar sama sekali. Otomatis kan kita akan frustasi ya gitu, akan teriak-teriak gitu. Kita nggak tahu harus ngapain kayak gitu. Kalau misalkan kita mau nyamain situasinya ya dengan anak yang kita pun bisa seperti itu juga. Tapi memang kita di situasi yang ekstrim. Nah, cuma kalau misalkan si anak berkebutuhan khusus ini masalah sedikit aja itu udah menjadi situasi yang ekstrim buat dia gitu. Kayak gitu. Jadi makanya kenapa dia munculin pukul-pukul itu, karena memang bagian dari komunikasinya dia kayak gitu. Ya, aku bener. Iya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Iya, itu kayak gitu sih. Kita start dulu berarti deh, iklan dulu. Nggak apa-apa kali. Maaf ya. Lanjut aja kali, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kali. Kalau aku paling fokusnya di ini, jadi kepikirannya bahwa ketika ada kasus di mana oke sekali dia ngerasain bahwa sakit, tapi anak itu ternyata mengulangi lagi. Ketika dia frustasi dia mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Dari situ aku coba ngelihat bahwa tujuannya orang tua mungkin atau tujuan beberapa pengajar akhirnya disuruh pakai pelindung, karena ketika dia udah merasakan sakit ternyata dia masih ketuk-ketuk terus gitu. Jadi dan dia bahkan nggak mengurangi atau bahkan malah semakin besar ketika rasa frustrasinya itu nggak bisa terselesaikan kayak gitu. Itu sih kalau aku berusaha untuk memahami kenapa pada akhirnya orang tua atau beberapa pengajar mungkin menyarankan untuk menggunakan pelindung aja. Iya, gitu. Aku coba nambahin ya. Jadi tadi aku lupa nambahin sih. Jadi memang utamanya ketika anak memunculkan frustasi seperti itu, kita harus lihat dulu nih lingkungannya tuh bagaimana kayak gitu. Ya, kemungkinannya mungkin kayak misalkan anak lagi asik main sesuatu, atau balik lagi kayak streaming itu tadi ya, kayak misalkan anak lagi ngepelin sesuatu kayak gitu. Nah, misalkan tiba-tiba ditarikan, nah itu biasanya suka munculin tuh kayak frustasi seperti itu. Makanya utamanya lingkungan dulu sih sebenarnya, lingkungannya dulu yang harus lebih smooth lah gitu ke si anaknya kayak gitu, seperti itu. Jadi ya kayak misalkan contohnya kayak tadi ya kayak gitu, kayak misalkan anak lagi nge-streaming kayak gitu ya. Kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan emang si anak ini nggak melakukan yang berbahaya, sebaiknya dibiarkan saja kayak gitu. Sebaiknya biarkan dia asik lah main sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia udah melakukan berbahaya banget, nah baiknya memang dilakukan pengambilan secara sangat halus sekali.
dari segi penarikannya, dari segi kata-kata kita, dan kita pun harus mengganti alternatif streaming yang lainnya yang lebih aman ke dia kayak gitu. Jadi memang ya seringkali anak memunculkan hal-hal ekstrim seperti itu, ada pemicunya juga yang lumayan ekstrim bagi dia kayak gitu. Kayak gitu sih. Aku jadi kepikiran soal ekstrim, kayak ada anakku udah lebih berkurang sih, cuman ada potensinya bahwa ketika dia mau ngajak melakukan interaksi atau ngajakin bermain, kayak dia berusaha untuk melihat ada mainan terus diinjak, terus habis itu ada kacamata terus berusaha diinjak kayak gitu, ada mainan terus diinjak kayak gitu. Dari kalian sebagai sensori gimana yang membantu ketika ternyata caranya tuh dia nginjak-nginjak barang gitu? Cara apa? Cara dia bermain, cara dia ngajak meminta perhatian sama kita, yaitu dengan cara menginjak barang dan cenderung pasti hancur dong, rusak dong kayak gitu. Kalau dari kalian sendiri, mungkin dari Lutfi dulu. Kalau dariku sih sebenarnya lebih ke pendekatannya dulu kan. Ya tadi kan sebenarnya kalau dari sensorika udah kelihatan tuh, misalnya dia nginjek-nginjek itu kan yang paling dekat mungkin dengan rangsang taktil ya. Sentuhan kulit ya. Jadi kan memang dia mungkin lebih condong menggunakan itu untuk membahasakan apa yang dia inginkan ya, tadi misalkan untuk berinteraksi atau apa. Nah, kalau misalkan dariku sendiri sih biasanya lebih ke kalau kita kan berarti ada aspek sesuatu yang mungkin ngebuat anak tuh belum bener-bener setidaknya paham gitu. Kalau misalkan ya injek-injek itu tuh bukan salah satu aspek yang bisa dipakai gitu untuk dia berinteraksi atau apapun. Biasanya lebih ke memberikan variasi main dulu sih, mengenalkan biasanya kayak misalkan ya rangkaian atau rentetan permainan yang ngelibatin hal tersebut. Ya pasti yang ngelibatin yang sering dia cari ya, kayak tadi misalkan dia nginjek kan, misalkan kalau kita di SI kan banyak nih contoh ya, kita bisa pakai gunain berbagai macam bentuk, kayak ya itu tuh kayak papan, misalkan ada teksturnya untuk dia lebih rasa, terus kayak misalkan kita rubah, kita gradasi, misalkan sedikit turun nih dari yang kasar terus jadi yang halus, misalkan kayak jalan di bantal atau apa. Jadi lebih ke pemberian hal tersebut tuh biar dia tuh nantinya makin tahu gitu, makin sadar kalau misalkan ya kaki itu juga biarpun dia nginjek-injek itu tuh punya sesuatu yang berbahaya gitu. Nggak semua yang bisa kamu injak itu aman, karena kan kita nggak tahu ya di situasi tertentu tuh nantinya dia misalkan contoh di situasi di luar di antah-berantah dia melihat ranting pohon misalkan kan yang bunyi krek gitu ya, terus misalkan dia mau apa cara untuk dia memulainya atau apa tuh dia injek lah apa tuh, entah nanti batu atau apa kan, itu kan sakit ya misalkan. Itu kan berarti adanya mungkin ketidaksadaran dia akan hal tersebut, bahwa apa yang dia injak itu tuh memiliki impact yang besar gitu nantinya. Ya mungkin kita akan lebih memberikan adjustment lagi gitu, pengenalan kembali gitu terkait hal tersebut, karena sensorik taktil itu untuk info juga itu merupakan sensor yang paling dasar, 3 besar gitu loh dari piramida sensorik integrasi ya. Karena kan sensorik kan kemarin Om Afi udah jelasin, mungkinnya ada modulasi, terus ada diskriminasi, ada praksis ya. Nah di modulasi ini tuh si taktil gerak sama taktil tuh sentuhan, gerak sama keseimbangan itu merupakan 3 pionir besar gitu yang istilahnya mendasari rangkaian sensorik yang lain gitu loh. Nah makanya kan kalau kita biasanya akan lebih memandang hal itu tersebut gitu, misalkan berarti dia belum kenal nih, makanya kenapa dia suka nginjak-injak kan berarti ada hal yang buat dia mungkin kayaknya dia belum kenal nih kalau ini tuh bukan benda yang bisa diinjak. Contoh kayak makan aja ya, kayak awalnya kan kadang ada anak-anak yang suka masukin benda ke mulut ya atau apapun, kadang ya mungkin untuk bentuk dia ya tadi untuk steaming atau bentuk dia meregulasi, bentuk dia penyesuaian diri ya atau apapun itu kan berarti ada hal-hal yang mungkin dia belum kenal gitu, mana benda, mana makanan, mana benda yang bisa, mana enggak. Jadi hal-hal tersebut nantinya tuh akan bisa menjadi berbahaya kalau misalkan kita nggak memberikan stimulasi terkait gitu pada hal tersebut. Karena ya ketidaksadaran dia akan hal itu ya nantinya akan berdampak pada generalisasi ke setiap objek yang dia lihat gitu kan. Ya khawatir mungkin kan ya selama yang kita lihat kan mungkin yang barang-barang dalam rumah paling ya masih yang bisa kita pikir aman lah ya, maksudnya yang masih bisa ya, kecuali dengan beling, pisau segala macam ya. Nah itu yang menurutku harus perlu dibenahi, itu memang ya lebih ke
pemberian hal tersebut dulu gitu. Nah nantinya ketika sudah seiring jalannya waktu bermain, ketika dia udah setidaknya udah dapetin pengalaman main ya dalam beberapa waktu, mungkin bertahap ya kita akan rubah preferensinya, misalkan lebih nginjak hal-hal yang bisa lebih munculin stimulasi sensorik yang lain. Contohnya apa sih, misalkan ada tuh misalkan kayak benda-benda yang kalau diinjak tuh bunyinya kayak pret atau apa gitu, jadi kayak lebih yang ngasih bentuk yang sensasi yang lebih bukan yang situasi setiap saat gitu ya, tapi lebih yang untuk mengkondisikan aja gitu. Kalau misalkan kalau ini masih boleh nih, kenapa? Karena ya ada hal yang dimunculkan ya, suara atau apa, jadi kita kan mau main pakai ini, oke, ayo lompat-lompat misalnya kayak gitu kan. Tapi ya kalau untuk di situasional tertentu ya seperti itu, yang tadi kembali lagi yang tadi Om Afi bilang, kalau emang udah hampir membahayakan dirinya atau ya di setiap saat seperti itu mungkin ada tindakan yang kita lakukan, ya kita tahan gitu ya bendanya, atau kita ambil ya kita berikan stimulasi yang lain gitu sih kalau dari gue. Ya, kalau dari aku, kita bisa lihat dulu sih si anak ini melakukan hal tersebut itu karena apa kayak gitu. Apakah memang si anak ini melakukan hal tersebut karena ingin mencari perhatian, injak lalu hehehe misalnya kayak gitu, atau memang anak ini sedang mencari sensasi-sensasi yang tadi Om Lutfi bilang kayak gitu. Kalau misalkan memang anak ini memang melakukan hal tersebut karena ingin mencari stimulasi, kita bisa kasih permainan-permainan yang memenuhi preferensi tersebut kayak gitu. Ya mungkin kayak misalnya kita bisa menggunakan apa namanya foam kayak gitu, foam jenggot kayak gitu. Kalau misalkan di klinik ini ya kayak gitu, krim buat krim untuk jenggot kayak gitu, buat cukur jenggot kayak gitu. Nah itu mungkin kita bisa bermain injek-injek angka 1, 2, 3, 4, 5 mungkin dengan variasi permainan-permainan tertentu. Dan baik lagi juga sih sebenarnya kalau memang dia pencari sensori, kita bisa perhatiin lagi apa yang sebenarnya dia cari kayak gitu. Apakah dari segi visualnya, dari segi pendengarannya, apa dari segi sentuhannya. Nah, kalau di luar dari ruang terapi mungkin ya itu tadi bisa menginjak ranting-ranting, rumput-rumput kayak gitu, seperti itu. Atau kalau dia misalkan melakukan itu dia untuk mencari perhatian ke kita bisa lebih perbanyak untuk main yang sesuai itu seperti apa mainnya. Kalau misalnya memang dia mencari perhatian aja sama kita kayak gitu. Terus Om Rio lebih jago lah ya. Kalau menurut apa sih behaviornya? Apa namanya? Ya itu kalau misalkan emang dia cari perhatian kita. Balik lagi sih ketika anak melakukan sesuatu dan dia melakukan senyuman tertentu, karena emang senyuman anak ini kita nggak bisa ini juga sih, senyuman anak ini ada berbagai macam kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan juga senyum itu sebagai ketawanya anak kayak gitu. Jadi senyum itu ada berbagai macam kayak gitu. Jadi misalkan emang senyumnya ini dia bentuknya itu pencarian perhatian, ya kita bisa lebih banyak untuk bermain sama dia. Dan kita bisa juga perbanyak kasih sebab akibatnya, kita kasih kesulitannya apa ketika dia melakukan penginjakan pada permainan tersebut. Misalkan dia misalkan dia itu menginjak sebuah kotak isi permainan dan berhamburan semua, bisa dilakukan penegasan. Tapi kalau dari aku sih tetap dengan nada yang biasa aja, cuman harus selesai kayak gitu. Kita nggak bisa ini pindah ke mainan lain nih, ini masih berantakan semua kayak gitu. Terus atau misalkan mainannya itu copot-copot, kita bisa penegasan untuk memasang permainannya kembali. Dan ketika misalkan dia merasa kesulitan untuk memasang permainannya, nah itu jadi akibat yang
cukup oke untuk terkait perilakunya tersebut gitu. Maksudnya dia jadi lebih ngerasa impactnya kayak gitu. Jadi menurutku sih lebih baiknya memang dikasih sebab akibat seperti itu sih ketika emang anaknya itu hanya mencari perhatian, dibanding kita memberikan hukuman-hukuman ke si anak yang mungkin kayak misalkan anak gak boleh bergerak, kita peluk yang seperti itu. Menurutku lebih baik kita berikan sebab akibatnya apa supaya biar dia sekalian belajar juga, dan supaya anak juga nggak memandang kita tuh sebagai sosok yang keras juga gitu, tapi kita adalah sebagai sosok yang memang yang istilahnya yang tegas, tapi memang kita tuh melakukan itu tuh ya untuk kebaikannya dia lah kayak gitu, biar dia paham akan hal tersebut sih kayak gitu. Aku kayak apa yang dikatakan kalian berdua sih, jadi kayak makin kebayang, jadi keinget memang dia kayak banyak ngelakuin sesuatu kayak foam terus digigitin ke muka. Jadi kayak jangan-jangan aku kira apa karena soal kaki juga, tapi apa yang kalian sampaikan memantikku untuk bisa lebih memahami dia kayak gitu. Jadi kayak iya mungkin memang dia cara mainnya itu sesuatu yang sifatnya kayak tadi yang sifatnya taktil kayak gitu. Tapi dari sini juga ya aku juga jadi belajar bahwa ketika misalkan ada perilaku yang negatif, bukan berarti kita buru-buru mengecap ini bahwa ini anaknya nakal, ini anaknya kelakuan. Kita harus coba lebih ke arah memahami lebih dulu, maksudnya dibanding kita buru-buru untuk menghilangkan perilaku negatifnya. Kayaknya akan lebih bijak kita untuk menganalisa apa yang membuat dia seperti itu dan apa yang bisa kita bantu supaya bisa membantu misalnya rasa frustasinya dia, supaya kita bisa membantu bagaimana cara dia menyelesaikan tugas dengan lebih baik kayak gitu, bagaimana cara dia menghadapi sebuah perubahan yang mungkin dia nggak harapkan, kemudian dengan cara penyesuaian kita dengan baik ya perubahan perilaku yang negatif tersebut bisa jauh lebih berkurang kayak gitu sih. Jadi pada endingnya sebenarnya ini ya Om ya, jadi kita harus melihat ketika perilaku negatif itu muncul, kita harus melihat apa penyebab yang yang membuat dia melakukan hal tersebut ya. Iya, dan aku rasa kayaknya analisa itu nggak bisa cukup sehari betul. atau sekali pertemuan. Dan aku juga mengakui bahwa ketika anaknya suka tepok-tepok nih, tapi pas ketika ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 1 bulan, 2 bulan, lama-lama aku mulai dapat pola, bahkan bukan karena dia suka tepok-tepok, soalnya tepok-tepok itu muncul ketika anak kesulitan dapetin benda yang dia cari atau benda yang hilang kayak gitu. Dari situ kan jadinya ketika kita beranalisa dengan lebih dalam, kita akan lebih membantu anak untuk bisa berarti dia melakukan tepok-tepok itu karena kesulitan, dan aku harus segera bantu untuk dia, untuk daripada tepok-tepok, coba cari benda yang kamu cari itu ada di mana kayak gitu. Soalnya pengalaman anakku juga kayak gitu, dan pentingnya untuk aku nggak langsung mengambil satu kesimpulan kemudian aku anggap itu sesuatu yang benar. Aku harus tetap mengumpulkan data kayak gitu sih. Oke. Bang, aku mau coba ke topik baru sih. Aku juga ada, cuman mau pikir kali. Oh iya, boleh. Sweet aja. Sih. Aku sih kayak punya banyak pengalaman sih terkait yang aku bilang tadi ya, soal anak itu tersenyum ya. Tadi aku kepikiran, aku rasa ini cukup menarik juga sih untuk dibahas kayak gitu. Jadi ya aku punya banyak pengalaman anak yang berkebutuhan khusus lah gitu. Jadi ketika misalnya anak itu lagi frustasi kayak gitu, menginginkan sesuatu, mungkin menginginkan bubbles, terus dia muncul meltdown, nangis kayak gitu, merengek, terus tiba-tiba dia dikasih bubble terus nangisnya berhenti kayak gitu. Nah, kalau aku sih tuh melihatnya dan maaf, jadi ketika dia nangisnya berhenti, terus dia muncul tuh senyum nih kayak gitu. Jadi ya kalau aku lihat itu sebenarnya si senyumnya itu bukan karena dia tuh ngerasa berhasil memanipulasi kita kayak gitu, tapi nangisnya itu karena senyumnya itu karena dia merasa lega kayak gitu, merasa senang ketika dia mendapatkan si bubbles tersebut kayak gitu. Terus ada juga misalnya anak yang udah mulai agak-agak paham nih, dia melakukan
melakukan sesuatu kayak gitu, misalkan dia kayak mau memakan benda kayak gitu, jangan, terus dia sorry, oh, terus misalkan orang lainnya tuh marah-marah kayak gitu. Nah tapi dia tetap makan dan akhirnya dia tersenyum. Jadi sebenarnya nih anak ini tuh dia udah mulai belajar nih terkait peraturan kayak gitu, tapi dia sendiri pun belum yakin amat nih dengan apa yang dia lakukan. Nah jadi bentuk senyumnya itu balik lagi, itu bukan dia berhasil memanipulasi kita, tapi itu bentuk canggungnya dia gitu ketika melakukan suatu hal yang salah kayak gitu. Nah balik lagi ya, kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini yang pernah aku bahas sebelumnya ya, jadi mereka tuh seringkali memunculkan respon perilaku itu hasil dari fisiologis tubuhnya itu tadi kayak gitu. Jadi ketika dia melakukan senyum itu tadi, ya sebenarnya dia senyum yang canggung gitu, senyum yang kalau kita kayak kayak gitu. Nah, jadi kita pun sebenarnya kita pun ini ya, kalau kita terus lebih dalam lagi ya, kita yang tanpa diagnosa ini atau kita neurotipikal ini, itu tuh kita juga senyum tuh nggak hanya ketawa doang kan. Betul. Kita senyum itu ada macam-macam gitu. Kita senyum ketawa, senyum malu, senyum gak enak, takut salah. Jadi sebenarnya aslinya kita senyum tuh ada banyak gitu. Jadi maksudnya jangan sampai kita tuh mengidentifikasi si anak ini senyum, pasti anak ini perilaku memanipulasi kita begitu. Padahal senyum ini ada berbagai Jenisnya. macam dan jenisnya kayak gitu sih. Kalau dari Om Rio, menurut Om Rio gimana Om? Kau kirain mau ke lu gitu dia. Oh, boleh sih. Udah jelas itu. Sama Rio aja ini. Pertanyaannya udah dijelasin juga. Runtutan sebab akibatnya aku udah mau masuk kemana nih? Udah langsung enak kan, langsung ke behave. Nanti biarpun nambahin aja paling terakhir. Kalau dari aku sih coba memahami mungkin kayak kenapa apa juga pandangku bahwa kenapa akhirnya ketika misalkan anak mencari perhatian dengan misalkan melakukan hal yang negatif kayak memakan mulut, dan ketika kita membiarkan, yang jadi tantangan berikutnya adalah anak jadi nggak tahu cara minta perhatian dengan baik seperti apa kayak gitu. Karena balik lagi anak kan anak ABK khususnya identik dengan sesuatu yang sifatnya berulang atau rigid atau kaku. Jadi ketika udah satu cara yang dia tahu, cara itu yang akan digunakan kayak gitu. Jadi kayak anak itu akan terjebak dengan satu pola yang sama. Ketika misalkan aku masuk ruangan ini, aku akan ambil mainan ini, kemudian aku coba makan, aku dapat perhatian. Kemudian pertemuan berikutnya aku makan mainan yang sama, terus kemudian aku makan. Karena dia, dan itu dilakukan pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Mungkin kayak ada juga kan anakmu yang memang ya anak kita juga barengan, dimana ketika masuk ke satu ruangan diambil mainan bola dan ada alat palunya, dan itu dilakukan ke pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Aku ngelihat bahwa jadi permasalahan memang kenapa anak melakukan hal itu ya karena anak balik lagi ketidakmampuan dia untuk bisa mengembangkan hal yang baru. Dia terjebak dengan pola-pola yang sama. Jadi menurut aku mungkin bisa diabaikan untuk nggak dapat perhatian, tapi menurut aku ada hal yang lebih penting yang perlu diperhatikan adalah anak perlu belajar bagaimana caranya mencari perhatian kayak gitu. Karena kalau kita membiarkan, anak jadi nggak belajar untuk bagaimana caranya minta perhatian dengan baik kayak gitu. Kalau dari aku biasanya kayak beberapa ada anak yang kayak tadi kasus sama soal injak-injak, aku akan coba lebih ke arah aku tunjukkan ketidaksukaanku dengan cara kamu minta perhatian seperti itu. Dan ketika dia bermain dengan hal yang lebih aman, misalkan belajar menggambar, kita bikin cerita, aku senang nih, Om Rio senang nih kalau mainnya kayak gini. Nah kalau kayak gini tuh aku jadi lebih seru banget nih. Gambar apa lagi nih? Jadi kayak aku tunjukin rasa hebohku bahwa aku lebih senang dengan cara yang seperti ini. Jadi pada dasarnya aku mau menyadarkan anak begini loh cara minta perhatian yang baik kayak gitu. Ya, jadi istilahnya memang perhatian itu juga sebagai suatu hal yang harus dipenuhi juga ya Om ya, kayak gitu. Jadi maksudnya
Jadi ketika anak itu cari perhatian, aku juga setuju banget bahwa kita sebisa mungkin jangan mengabaikan hal tersebut kayak gitu. Jadi lebih baik misalkan dia udah melakukan hal yang berbahaya, tapi itu dia mencari perhatiannya di situ, ya aku setuju banget sih. Jadi kita memperbanyak permainan ekspresi sih kayak gitu ke si anak, bahwa kita nggak nyaman dengan melakukan hal tersebut yang mungkin kayak aduh sakit yang seperti itu, atau ih jijik kayak gitu. Karena hal-hal tersebut itu lebih mudah ditangkap bagi si anak gitu, dibanding kita ngomel-ngomel aja misalkan si anak kayak gitu. Dan dan untuk pemenuhan perhatiannya ya benar sih, kayak Om juga gitu. Jadi kayak kita hebohin, kita seruin di aktivitas lain yang memang teradaptasi lah kayak gitu. Dan istilahnya kalau ditanya apa sih apa keuntungannya kalau kita memenuhi perhatiannya si anak, pertama secara emosi akan lebih stabil. Kenapa anak lebih stabil emosinya? Karena memang anak lebih percaya diri kayak gitu. Kenapa dia lebih percaya diri? Karena dia ngerasa di sekelilingnya itu banyak yang mendukung dia kayak gitu. Jadi dia ngerasa safe kayak gitu ketika anak itu mendapatkan perhatian kayak gitu. Jadi otomatis ngaruh juga tuh ke ambang stresnya juga. Ambang stresnya akan jadi lebih meningkat. Dia menjadi tidak mudah stres ketika mendapatkan stimulasi tertentu. Dan ketika anak itu ambang stresnya lebih tinggi, otomatis secara sensorik, perkembangan sensorik juga lebih enak tuh. Karena ya balik lagi itu tadi kan, sensorik itu kan berbagai macam preferensi yang harus kita penuhi. Nah, untuk hal-hal preferensi baru yang anak itu sensitif, dia akan lebih mudah tuh untuk masuknya kayak gitu, dibanding anak yang perhatiannya kurang kayak gitu. Dan balik lagi ya, ketika kita memenuhi perhatiannya si anak, otomatis sensoriknya akan terstimulasi lebih baik lagi gitu. Karena kan perhatian dari kita dapat, terus stimulasinya juga dapat juga kayak gitu. Jadi maksudnya baik lagi sih, itu pentingnya kita bermain kayak gitu. Jadinya kita dapat stimulasi secara holistik, kayak gitu sih. Nggak, dari Lutfi gimana? Iya, sebenarnya udah banyak banget ya. Udah banyak banget dan atau langsung aja kayak, iya. Aku penasaran yang tadi dirimu di awal kayak bilang kita memberikan fasilitas tapi tetap ada pengecualiannya kayak gitu. Itu biasanya pengecualian kondisi yang kayak gimana soal perilaku negatif? Oke. Jadi pengecualian itu lebih ke gini sih, mungkin lebih ke yang tadi Om Afi bilang juga sebenarnya. Pengecualian itu lebih ke durasi, terus lebih ke berapa lama frekuensinya. Misalkan kayak kita kasih nih, misalkan boleh main tadi ya gadget misalkan, tapi dengan ya kita rubah gitu konsepnya, misalkan jadi dia buat mainan dia ya kayak tadi. Misalkan pengecualiannya lebih kujadiin kayak rewarding, biar punya rentang waktu nih, jadi nggak dia nguasain banget itu barang gitu. Jadi misalkan setelah rentang waktu tertentu itu aku bisa ambil lagi, misalkan aku kasih apa nih, yuk main lagi, misalkan nanti boleh dapat setelah apa bla bla bla. Jadi si rentetan aktivitas ini tuh jadi motivasi buat dia gitu. Karena ya memang sih pancingannya kesannya kayak kita nyogok dia kan, kayak ayo main karena ini, tapi maksudnya itu juga bisa lebih sebagai media untuk memantik dia untuk main gitu. Jadi kan akhirnya dia lebih bisa punya banyak akses ke banyak ragam area sensorik kan, seperti itu. Dan akhirnya dia bisa lebih punya banyak preferensi main yang lebih kompleks gitu, dibanding hanya sekedar dapetin stimulasi dengan duduk atau tidur mungkin ya, main nonton ya di YouTube atau TV seperti itu. Karena hal ini sebenarnya berkaitan banget. Aku mau ngambil ke kasus yang sudah terjadi. Jadi contoh ini yang besar ya saat pandemi ya terutama. Jadi kalau kita tarik lagi ke kondisi yang normal pun, saat pandemi itu kan kita semua di sini benar-benar terbatas aksesnya, sosialisasi kita nggak dapat, terus kita nggak dapetin istilahnya pergerakan yang bebas karena semuanya terbatasi ya, adanya penyebaran virus segala macam kan. Otomatis yang kita punya apa sih yang kita lakukan ya, kita nonton gadget ya, kita melihat ya yang bisa kita lakukan ya hanya itu, paling main ya di sekitaran rumah. Otomatis kan secara aspek ya akan lebih mendominasi ya
penggunaan gadget tersebut ya. Nah, ya sama lah intinya. Ya akhirnya ketika kita dapetin itu pengaruhnya akan banyak sekali gitu ketika kita sudah terlalu kalut dan asik dengan penggunaan media tersebut. Kita kan udah terbiasa dengan duduk, kita nggak dapetin komunikasi, interaksi dengan orang. Akhirnya ketika kita sudah diberikan kebebasan, mungkin sudah menurun tuh intensitas COVID, kita harus berinteraksi lagi, kita ke sekolah, kita kuliah, kita bekerja. Itu kira kan jawaban kita jadi lebih canggung lagi untuk karena kita udah nggak dapetin banyak paparan komunikasi gitu. Sehingga menurutku itu aja untuk kita aja berpengaruh cukup besar gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak ini yang memang butuh lebih banyak aspek sensorik dari segi permainan, dari segi aktivitas gitu, bener-bener terbatasi karena memang mereka juga nggak punya frekuensi seperti kita. Mungkin kalau kita masih bisa dapat gerak-gerak, contoh kalau kita main gadget, ya kita bisa ngapain aja nantinya ya, misalkan bisa gunain itu buat senam kah, buat apa, bisa tetap dapetin lah, atau untuk sebagai nonton nih, misalkan nonton buat jadi motivasi, oh gue mau olahraga dari nonton dari YouTube. Kan anak-anak enggak, ya udah nonton aja kan, nanti dia rekam, dia lihat, terus dia munculkan, tadi dia nyanyi atau apa, tapi kan ya realitanya itu akan menghambat perkembangan sensorik dia yang lain gitu, yang menyebabkan nantinya ya tadi yang Om Rio bilang, ketidakberdayaan dia untuk mendapatkan banyak pengembangan dari segi ya aspek sosial, kognitif, ya perilakunya dia, karena pengembangannya hanya pada satu area, yang sedangkan dari yang kemarin ku bilang itu sensorik itu ada 8 macam gitu kan. Makanya memang pengecualian itu perlu untuk memberikan batasan ke dia bahwa gadget itu boleh digunakan, kamu boleh pakai, tapi tetap pada on track-nya gitu. Karena ya pada akhirnya ya memang gadget ini tuh sebenarnya hanya sebagai untuk kita, sebagai media hiburan kita, media sampingan kita di luar produktivitas kita, aktivitas keseharian kita gitu. Ya kita butuh sesuatu yang bisa memanjakan mata, kita butuh sesuatu yang bisa merilekskan tubuh, ya kita dengan apa ya, kita dengan menonton, ya kita mencari tontonan yang cocok untuk kita gitu. Jadi ya memang lebih ke pengecualian untuk memberikan rel gitu, track pada dia supaya jangan sampai karena ini nantinya itu akan menghambat berbagai macam perkembangan yang seharusnya dia dapatkan gitu. Jadi ya terkait dengan perilaku yang tadi yang Lutfi bilang kayak gitu, menurut Lutfi gimana pandangannya terkait misalnya anak bermain gadget secara terus-terusan, maka akan diberikan hukuman kayak gitu. Nah, menurut Lutfi hukuman itu gimana pandangannya? Kalau menurutku sih ya, ini dariku pribadi ya, aku juga di rumah punya keluarga, punya adik gitu maksudnya ya. Adikku juga masih kecil, 1, ya dia juga sama suka main gadget. Terkadang apa ya, karena tadi sebenarnya kembali lagi perilaku itu muncul karena kita sendiri yang mungkin membiarkan kan, kita sendiri yang mungkin memberikan akses yang besar gitu pada anak. Nah, ketika kita sudah memberikan kebebasan dia di awal, sehingga anak tersebut jadi adiktif, anak tersebut jadi suka dan nyaman gitu ya, sehingga dia tidak punya preferensi yang lain untuk main, sehingga akhirnya kita rasa kok anak ini kerja cuma main handphone doang. Dan ketika kita memberikan punishment kepada dia, maka kita harus berkaca lagi bahwa memang pada hakikatnya ya kita juga yang awalnya memberikan perilaku tersebut gitu. Jadi kalau aku sendiri nggak setuju gitu dengan pemberian hukuman. Karena apa? Karena dengan nanti pemberian hukuman, anak tersebut tuh akan jadi lebih memunculkan banyak perilaku impulsif gitu. Ya nantinya dengan orang tua tuh apa nih marah gitu kalau aku main gadget. Nanti akhirnya dia rekam perilaku tersebut. Jadi kalau misalkan dia sedang ingin main, terus dia kesal karena dia ingin menolak, dia paham gitu dengan dia melihat orang itu seperti itu, akan jadi perilaku defensif dia di suatu saat gitu kan. Itu kan menjadi berbahaya gitu. Makanya pendekatannya memang harus lebih bertahap ya. Misalkan contoh dengan lebih memfungsikan handphone itu sebagai benda yang mungkin bisa lebih aplikatif dalam bermain. Contoh ya memberikan games, misalkan contoh kasihlah 1 games. Ayo kita main nih, aku punya mainan buah-buahan, coba nih sama-samain yuk, kayak kartu misalkan. Oh ini. Jadi lebih ngasih dia jembatan gitu untuk mentransisikan, ayo jangan main handphone yuk, main yang lain, tapi dengan tidak cara punishment. Karena kita pun, aku sendiri nih, misalnya kita ya yang tadi Om bilang, kita yang orang tanpa diagnosa pun, kita pun akan marah kalau misalkan toh tadinya kan dibebasin, kenapa tiba-tiba aku jadi nggak boleh gitu. Maksudnya lebih dengan memberikan pendekatan yang lebih lebih logis gitu. Pengguna sebab akibat gitu, kenapa nggak boleh ya, misalkan seperti itu. Karena dengan kita menjudge itu salah itu, dengan kondisi yang anak tersebut itu nggak mengerti kenapa itu salah, maka akan jadi
ya titik hitam gitu dalam satu pengalaman dia gitu yang akhirnya menyebabkan nantinya tuh akan menjadi bentuk-bentuk perilaku negatifnya akan muncul di ya hal-hal selanjutnya seperti itu sih. Kayak kalau aku nggak menurutku tidak harus dengan seperti itu, karena aku pribadi menggunakan treatmentnya seperti itu gitu. Contoh ya kayak penggunaan ya handphone tuh untuk sebagai boleh nih nonton ya dalam waktu tertentu ya, tapi kalau ada waktunya sudah main boleh HP dipakai untuk apa, misalkan ya untuk ya mencontoh atau untuk apa, tapi ya tetap jembatani kalau misalnya udah mau main itu, misalkan ayo nih aku punya mainan ini, main yang lain yuk. Jadi memberikan pemahamannya itu tidak bolehnya itu, atau memberikan batas waktunya itu enggak dengan langsung tarik, enggak boleh, enggak kamu enggak boleh main HP lagi, udah kecapean, enggak ya, karena anak-anak itu di masa-masa itu tuh belum paham aturan yang benar-benar kompleks seperti kita remaja dan dewasa ya, istilahnya harus benar-benar dengan pendekatan yang lebih humanistik lah, yang lebih apa sih yang anak tuh sebenarnya pahami gitu di situ. Kalau nggak boleh tuh apa ya, harus seperti apa. Jadi memberikannya penawaran lain ya, tadi ya main ini yuk, main ini coba ya, pasti kan adalah dari sekian banyak permainan yang dia punya pasti akan ada yang menarik perhatian, atau kitanya yang menjadi permainannya. Kita ajak yuk main kejar tangkep, kita main apa, main ini dulu yuk kita kayak nonton apa nih, kita main kayak gini yuk, kita lari-lari, kita keluar yuk, nanti kita main handphone lagi nanti ya, kayak gitu. Jadi lebih ke memberikan jembatan untuk anak tuh mengerti. Jadi main handphone itu juga ada batasannya, jadi aku ada waktunya aku juga harus main ya hal-hal yang lain seperti itu, sehingga nanti tidak muncul perilaku-perilaku yang menyebabkan anak itu tuh lebih impulsif, lebih defensif, lebih apa istilahnya lebih emosional seperti itu. Ketika dilarang itu akan beranggapan bahwa apapun yang nggak boleh tuh perlakuannya harus seperti itu gitu sih. Ya. Jadi ya bagus sih. Jadi maksudnya memang sebenarnya nggak bagus gitu ketika memberikan hukuman ya ke si anak, justru malah itu membuat perilaku yang negatif lainnya malah jadi lebih banyak ya kayak gitu. Kalau dari Om Yo sendiri gimana Om terkait hukuman kepada anak gitu? Kalau aku ngelihat, kalau memang dari orang tua mungkin ada itikat baik bahwa memberikan hukuman membuat anak bisa lebih baik lagi, tapi kalau seandainya ternyata dihukum dan ternyata membuat anak semakin tantrum dan semakin emosi, berarti ada sesuatu yang salah dan perlu kita evaluasi kayak gitu. Dari aku memang ya nggak apa-apa lah untuk kita melakukan sebuah kesalahan, dan aku juga sebagai terapis pun pernah dan sering sekali melakukan pendekatan yang salah, tapi nggak mau berhenti di situ. Apa yang terjadi kayak misalkan, oh kalau aku melakukan seperti ini, oh berarti nggak pas buat dia, apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Dan kalau dari aku sekarang adalah, oh dengan memberikan hukuman ternyata membuat anak jadi nggak berdaya, karena ya anak nggak bisa bernegosiasi sama aku. Seandainya aku yang diperlakukan seperti itu, aku akan protes kayak gitu, kenapa handphonenya diambil kayak gitu, aku kan mau main sebentar kayak gitu. Aku kan bisa melakukan itu karena aku udah berdaya, cuman buat anak belum bisa berdaya. Betul. Seperti itu. Jadi dari aku ya baik lagi, aku akan menyesuaikan pengelolaan stres itu. Maksudnya masalahnya ya dengan cara kayak ya udah maaf nih handphonenya mau diambil. Kayak barusan sih kayak anakku ketika dia bermain game sebelum masuk mulai terapi, ya aku coba pahami dulu apa yang sebenarnya anak mau inginkan. Seru banget main busnya, oh mana kayak biasanya ada om telolet om kayak gitu biasanya, karena aku tahu juga sih gamenya. Jadi kayak aku berusaha untuk ikut ke cara dia, untuk ikut ke dunianya dia, kurang lebih kayak berusaha untuk tarik simpatinya dia. Kemudian baru, ini boleh nggak nanti isi bensinnya nanti aja selesai terapi kayak gitu, boleh nggak dikasih dulu? Oh nggak mau ya aku masih pingin mau main sama kamu kayak gitu. Sampai akhirnya anak bisa sukarela kasih handphone itu ke pengasuhnya, orang tua kayak gitu. Dan di situ kan bisa terlihat ya sebenarnya mau nggak mau sih aku harus, atau kita sebagai orang dewasa harus nurunin tantangan buat anak, sehingga anak bisa lebih siap dengan, sebenarnya kita mau nolak main handphonenya, tapi paling nggak kita harus bisa nolak dengan lebih baik lagi. Ya itu sih, walaupun apa yang aku katakan mungkin bisa salah juga, nggak apa-apa. Kita yang penting terus belajar, terus mengevaluasi. Jangan sampai kita merasa bahwa cara kita sudah benar, kemudian kita coba terus dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan keinginan, ya kita coba lakukan perbaikan sih, kayak gitu sih.
Ya, jadi memang pada intinya balik lagi ya Om ya. Jadi dari sisi kebutuhannya si anak itu batasnya seperti apa kayak gitu. Dan memang ketika anak diberi hukuman, ya misalkan ya itu tadi kayak Om bilang ya, misalkan anaknya malah jadi tambah tantrum dan segala macam, karena kan kemungkinan kalau kita tarik lagi nih terkait kebutuhannya si anak kan misalkan melakukan suatu hal seperti itu yang menurut kita buruk, bisa saja sebenarnya itu tadi ya, dia nggak paham sebenarnya apa yang dia lakukan seperti itu, dia nggak paham kalau itu buruk kayak gitu. Jadi kita perlu juga tuh untuk melihat lebih dalam gitu, kenapa anak ini melakukan ini kayak gitu, apa intensinya kayak gitu. Nah ketika misalkan anak ini itu tadi memiliki masalah sensorik kayak gitu, misalkan anak tidak mau melakukan hal yang kita lakukan misalnya, mungkin disuruh berdiri di atas ayunan kayak gitu, tapi dia malah nolak-nolak, nangis-nangis, marah-marah kayak gitu. Nah kita harus lihat tuh bahwa memang dia melakukan itu karena memang dia tidak nyaman dengan keseimbangan tersebut, tidak nyaman dengan preferensi tersebut. Jadi arti kita harus menurunkan tantangan yang lebih rendah lagi, kayak misalnya kayak terowongan kayak gitu, karena memang terowongan pun juga ada sisi keseimbangannya kayak gitu dari gerakan-gerakan kepalanya. Terus kita coba balik lagi nih ke ke ayunannya, kita suruh naik lagi, ternyata masih nggak mau juga, kita coba cari preferensi lain, coba suruh naik tangga dulu atau menaiki benda-benda yang agak-agak bergoyang, mungkin meja-meja yang agak bergoyang seperti itu. Nah misalnya anak itu tadi kita arahin ke atas ayunan dan dia itu nangis, marah-marah kayak gitu, dan kita berikan hukuman, mungkin hukuman yang tidak boleh bergerak misalnya, atau hukuman yang ya apapun lah yang membuat dia itu tidak nyaman kayak gitu, justru akan lebih mendobelkan stres tadi, mendobelkan trauma malah kayak gitu. Jadi kan dengan dia menaiki ayunan itu kan dia mengasosiasikan hal tersebut negatif gitu, dia melabel hal tersebut ke hal yang negatif. Jadi ketika kita memberikan dia hukuman yang dimana asosiasinya negatif juga kayak gitu, mungkin kita menahan dia atau menimpa dia kayak gitu, nah justru itu malah memperkuat asosiasi negatif tersebut gitu. Justru malah itu memperkuat dia jadi gak mau untuk naik ke ayunan itu. Dan misalnya ada anak yang dikasih hukuman dan pada endingnya dia mau untuk melakukan ayunan tersebut, itu kebetulan aja si anak bisa meregulasi perasaan tersebut kayak gitu. Tapi akan ada banyak efek-efek negatif lainnya. Jadi justru itu malah cenderung mematikan, pertama cenderung mematikan otonominya dia, cenderung mematikan inisiatifnya dia. Dia akan takut untuk mencoba ke hal-hal yang baru kayak gitu. Nah terus ya dia akan cenderung lebih fokus ke kepatuhannya dia, karena dia emang takut gitu untuk mencoba hal baru sih, balik lagi ke situ. Jadi ya kebetulan memang dia bisa meregulasi diri itu. Tapi kalau misalkan pun dia nggak bisa meregulasi diri itu, justru nanti akan membuat sensoriknya akan menjadi lebih buruk lagi kayak gitu. Pun kalaupun dia emang dia itu tadi sih, dia berhasil meregulasikan dirinya dia, kemungkinan dia akan menganggap dunia itu as a threat gitu, menganggap dunia itu adalah sebuah tantangan yang sangat besar gitu. Jadi membuat diri dia itu nggak nyaman, membuat diri dia itu mudah stres. Itu tadi berarti ambang stresnya jadi meningkat, yang membuat kalau tantangan-tantangan baru itu membuat dia akan jadi mudah stres. Dan apa gitu ya,
apa dampaknya ini ke jangka panjang, apa dampaknya nanti dia ketika dia dewasa. Ketika di dewasa ini nanti dia bisa saja terkena diagnosa yang baru lagi nih, diagnosa mental, diagnosa mental yang baru lagi. Bisa juga dia bisa terdiagnosa borderline disorder misalnya, atau penyakit mental lainnya kayak gitu. Karena memang penyakit mental yang ada di orang dewasa itu seringkali itu berdasarkan pengalaman stres di masa kecil. Correct me if I'm wrong ya, Om. Om kan psikologi ya kayak gitu. Jadi Cuma sarjana ya sah. Kan lebih referensinya lebih masuk. iya. Jadi gitu sih. Jadi maksudnya ya hati-hati sih ketika memang ingin menerapkan hukuman gitu pada anak, karena efeknya nanti bisa ke jangka panjang yang kita nggak ngelihat kayak gitu di masa kecil yang ini kayak gitu. Dan kalau kita udah kena terdiagnosa seperti itu, kita akan lebih sulit lagi untuk menjalani hidup. Jadi tadi dia akan menganggap dunia itu as a threat kayak gitu, dunia ini sebagai sebuah tantangan kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya ini anak udah dikasih karunia dari Tuhan kayak gitu, bahwa ini anak kena autis. Nah, jangan sampai kita nambahin bebannya si anak lagi ke depannya, karena itu super nggak enak ketika misalkan ketika dewasa nanti dia memiliki penyakit mental lainnya yang muncul gitu. Karena memang penyakit mental lainnya ini itu bisa carrier juga gitu, karena dia dari autistik dia bisa kena penyakit mental yang lain. Karena dia ADHD, dia juga bisa menambah penyakit mental yang lain. Tapi tanpa tanpa diagnosa ini pun juga bisa, tanpa diagnosa masa kecil pun juga bisa terdiagnosa juga ketika masa gede nanti. Kalau misalkan pas kecilnya itu dia ada itu tadi trauma masa kecil, trauma verbal maupun trauma non verbal kalau si anak. Ya aku mau nambahin dulu nih terakhir. Sebenarnya aku mau benar lebih ini aja sih, untuk mungkin lebih ke informasi aja. Makanya sebenarnya aturan itu kan berkaitan tadi dengan ya bentuk traumatis, pengalaman. Nah, terkadang tuh yang sering terjadi juga mungkin untuk orang-orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tuh mempush gitu, karena mungkin dia memikirkan target kan, anak ini harus bisa apa, bisa ini, bisa itu gitu. Karena ya pasti kembali lagi ke ruang lingkup masyarakat yang memandang kayak tuntutan. Itu tuh tuntutan ya, karena masih anggap kayak ini tuh bukan hal yang tabu gitu, kayak ini tuh apa sih, kenapa gitu, ini bukan yang mungkin maaf ya normal atau apa. Jadi saat bermain itu kadang mempush gitu anak untuk bisa, ayo kayak misalkan main di playground, ayo anak bisa manjat, ayo sini lanjut, maksudnya dipaksa sedemikian rupa bisa manjat. Padahal yang tadi disebutkan kan bahwa kita pun sebagai terapis, bahkan yang udah maksudnya ya udah dapatkan pembelajaran tersebut, memang harus bisa, yang tadi Om Bro bilang juga tuh, memposisikan diri ke anak dulu nih, apa kemampuannya, apa yang dia bisa. Jadi nggak nge-push dia untuk dia langsung bisa atau dia langsung mau main gitu. Justru dengan pendekatan yang seperti itu nanti akan berakibat dengan anak tersebut tuh akan lebih menghindar gitu. Dan menghindar itu kan nanti berakibat yang tadi Om Afi bilang, menganggap bahwa hal-hal tersebut tuh menjadi sebuah tantangan. Terutama anak-anak yang memiliki gangguan sensorik yang cukup besar gitu ya. Ditambah dia lagi sedih, dia secara sisi emosional lagi tidak stabil, ditambah dengan tantangan yang cukup sulit juga gitu. Karena memang tuntutan kita ngerasa kamu tuh bisa, ayo coba main gitu. Tapi kita tidak memikirkan akibatnya, bahwa setelah main itu anak itu akan menjadi lebih high gitu ya, lebih panik, lebih marah, lebih emosional, yang sehingga di pertemuan-pertemuan itu tuh ya akan lebih berakibat nggak mau tuh main-main, karena dia menganggap bahwa kita itulah ancamannya gitu. Kita sebagai ancamannya, bukan permainannya, kita ancamannya. Karena ya mungkin di situasi itu dia bisa, tapi karena tadi sudah main berbagai macam permainan udah nggak bisa, tapi kita ngerasa kayak ayo deh coba yuk terakhir bisa kita main. Tapi kita jadi asosiasi negatif juga, kitanya jadi negatif ya. Betul. Jadi terkadang yang kita lupa bahwa anak itu nggak hanya takut pada lingkungannya, bisa jadi kita sebagai pemegang kendali itu, kita yang menyebabkan anak tuh jadi lebih takut gitu. Nah itu yang sering terjadi ketika kita main, misalkan ada di ruangan gitu ya, atau orang tua lagi main di rumah, bertamu ke rumah orang gitu ya, terus ngeliat anaknya takut, ya mungkin untuk hal tersebut mungkin bisa ngeliat preferensi dari fisik ya. Tapi kalau udah dapat pengalaman main tiba-tiba dia takut kan berarti
ya apa nih, kalau kita mau membandingkan dengan sisi tantangan yang ada, mungkin memang menakutkan. Tapi kan saat dia udah melihat benda itu dan dia nggak mau, kita bisa lebih tahu, oh mungkin memang belum bisa. Nah mungkin kita bisa modif sedikit supaya dia bisa lebih mengenal benda tersebut kan. Jadi nggak langsung yang, jebret naik, jepit atau misalkan di ayunan tuh diayun lah dengan yang kencang kayak gitu ya. Jadi terkadang aku juga ketika kita sebagai terapis kita ngasih PR ke orang tua, terkadang ya mungkin tutor kita juga harus misalkan mengerjakan PR main di playground gitu, harus main di sini main situ. Tapi maksudnya terkadang kita pun, aku sendiri pun menyadari bahwa kita terapis itu nggak memberitahu bahwa perlu loh memberi gradasi dulu, memberi tingkatan permainan gitu loh. Jadi tidak pada langsung level yang ini itu. Jadi nggak bisa tuh kita menyamakan situasi di lingkungan ruangan SI dan di playground mungkin ya. Mungkin di SI kan ya permainannya memang banyak, tapi situasi ruangannya mungkin orangnya nggak banyak. Jadi permainan itu bisa lebih disesuaikan. Anak-anak itu jadi nggak dapat banyak paparan sensorik yang beragam gitu di ruangan. Tapi ketika dia main di playground kan udah banyak banget tuh yang dia dapat. Cahaya, suara yang rame pergerakan yang gesit ya. Sehingga akhirnya terkadang udah itu ngebuat dia takut, kita malah memberikan tantangan yang terkadang cukup ekstrim gitu untuk anak tersebut kan. Makanya gue bilang bahwa kita pun terkadang harus bisa menurunkan ego kita, bahwa yang namanya target itu harus bisa diukur tuh bukan dari keberhasilan anak pada akhirnya, tapi dari apa yang bisa dia capai dari pertemuan itu tuh apa gitu, yang kita harus turunin dari level kemungkinan paling kecil gitu loh, yang bisa kita capai apa gitu. Jadi biar anak itu nantinya bisa lebih enjoy gitu untuk kita beri pengalaman yang baru di kemudian hari. Jadi kita tuh harus memberikan pengalaman yang baik supaya anak itu tuh bisa lebih enjoy, karena penguat yang paling besar selain permainannya atau dari respon anak mendapatkan apa yang dia mau tuh ya kitanya. Kita kan yang memberikan fasilitas ke anak ya. Anak itu punya trust ke kita gitu. Jangan sampai trust itu hancur karena ego kita yang besar, kita yang ingin memaksakan anak harus bisa A, B, C, dan D dalam satu waktu yang bersamaan. Pada akhirnya itu hanya meruntuhkan apa yang sudah dibentuk pada periode sebelumnya gitu. Jadi ya lebih berhati-hati intinya sih, yang sebenarnya udah dibahas juga sih Om Afi bilang kemarin. Jangan ketika anak mendapatkan pengalaman buruk itu bisa jadi nantinya akan meruntuhkan proses yang udah terbentuk sebelumnya gitu loh. Anak itu yang tadi udah trust jadi nggak trust, terus dari nggak bisa mainnya jadi nggak mau, karena ya dirinya dia udah memblocking bahwa bukan hanya mainannya doang yang menyeramkan, tapi kitanya pun bisa lebih menyeramkan gitu untuk bermain dengan anak. Makanya aturan itu juga dibentuk harus disesuaikan juga dengan kondisi anak. Anak ini tuh bisa nggak sih kok kita kasih tahu dengan secara verbal, bisa nggak sih anak ini kok kita kasih sentuhan fisik, bisa nggak sih anak ini kita ambil barangnya tiba-tiba terus kita beri penjelasan, kan itu harus disesuaikan juga. Jadi kembali lagi ke apa yang tadi dari Om Madan bilang, intinya jangan sampai hukuman itu tuh merugikan anak dari berbagai sisi gitu. Jadi harus disesuaikan dulu dan dengan bagaimana kondisi anak gitu. Jadi jangan sampai salah memberi treatment yang akhirnya nanti memberikan titik hitam yang tadi aku bilang sebagai hal yang bisa menyebabkan kemunduran pada anak di kemudian hari sih, seperti itu. Karena memang secara teorinya itu nggak ada gitu namanya hukuman ya. Jadi yang ada itu adanya reinforcement positif dan reinforcement Negatif. Dan reinforcement negatif ini itu bentuknya nggak negatif gitu. Jadi kayak reinforcement positif ini itu memberikan hal-hal yang anak sukai kayak gitu ya, simpelnya kayak ngasih coklat atau ngasih pujian atau lain-lain, pokoknya yang menyenangkan, yang itu menambahkan ke si anak, itu reinforcement positif kayak gitu. Tapi kalau reinforcement negatif justru bukan kita itu mengurangi justru bukan kita itu memberikan hukuman, tapi justru mengurangi hal-hal yang jadi bebannya dia. Kayak misalkan dia punya tugas misalkan cuci piring, tapi karena dia melakukan prestasi sesuatu, jadi kita terapkan reinforcement negatif ini. Jadi kita suruh stop nih untuk si cuci piringnya dalam waktu tertentu kayak gitu. Jadi di dalam teori untuk perkembangan perilaku si anak pun juga nggak ada tuh hukuman, tuh nggak ada. Adanya yang dari tadi reinforcement positif atau penguat positif, atau reinforcement negatif atau penguat negatif.
Dan memang terkait untuk si perkembangannya si anak, memang kita harus balance gitu antara Positif dan negatif ya. ya positif negatif, dalam artian balance antara kemandiriannya si anak atau otonominya si anak dan kepatuhannya si anak kayak gitu kalau menurutku ya. Jadi kita harus balance tuh antar kedua itu. Jadi kalau misalkan anak terlalu patuh juga ya nggak bagus juga itu tadi, anak jadinya niru-niru aja, ekolali aja, dia takut untuk mengucapkan sesuatu karena ketika dia berusaha sedikit saja mungkin langsung diberikan asosiasi negatif yang cukup nggak nyaman bagi dia. Tapi kalau misalkan kita kemandiriannya aja, nanti anak juga jadi nggak bisa tuh untuk mengikuti peraturan-peraturan gitu, karena kan memang di dunia ini kan isinya juga peraturan-peraturan juga. Di dunia ini isinya ya peraturan seperti itu, jadinya jadi si anak bisa aja dia apa ya istilahnya nggak terarah lah, dan meningkatkan ambang stresnya jadi rendah juga, jadi dia gampang stres juga, jadi terlalu dibikin terlalu patuh juga bikin ambang stresnya rendah, terlalu gue jadi belibet ya terlalu mandiri juga bikin ambang stresnya jadi rendah juga, jadi gampang stres juga, karena anak juga nggak terbiasa tuh dengan suatu hal tantangan. Iya, jadi ketika dapat tantangan itu suatu hal yang baru dan dia nggak tahu untuk menanganinya, dan itu jadi ledakan stres juga tuh kayak gitu. Ketika misalkan setiap ada tantangan selalu di cover sama bapak ibunya, setiap ada tantangan cover bapak ibunya. Nah ketika bapak ibunya nggak ada, muncul tantangan, biasanya itu akan memunculkan ledakan stres yang tinggi gitu. Jadi memang kita harus balance lah antar keduanya kayak gitu. Jadi kalaupun misalkan kita ingin memberikan pola-pola tertentu, ketegasan tertentu, sebisa mungkin stresnya itu memang terkait kesulitannya aja gitu. Jangan sampai kita nambahin stresnya juga kayak gitu. Kayak misalkan kita marahin dia, kita pakai nada tinggi kayak gitu. Ini anak untuk ngerjain puzzle aja udah susah nih misalnya. Misalnya kita marah-marahin, itu dia makin stres lagi, makin frustasi lagi. Sedangkan kita kan menghindari itu anak untuk tingkat kesadarannya berada di tinggi atau high arousal kita bilang. Justru ketika kita marahin itu meningkatin kesadaran tingginya dia gitu. Kita bikin high arousal lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau bahas high arousal panjang lagi nih. Kalau mau bahas tingkat kesadaran tinggi ini, menurutku ada hal yang kontradiktif juga nih gitu. Tapi itu untuk next aja lah ya. Gitu. Iya, kita udah gak kerasa nih, udah panjang banget kita ngomong ya. Udah berapa lama ini? Ya mungkin penutup kali dari Om Rio ya. Nih kita udah terlalu panjang sebenarnya nih, udah banyak banget nih mungkin pembahasan yang maksudnya biar nantinya bisa kita kompekin lagi. Kita kompekin lagi. Jadi kayaknya memang udah deh kita kasih closing statement deh dari Om Rio nih terkait. Klinik juga udah mau tutup nih. Kita tadi udah diberesin tuh, Bangkal udah balik lagi. Saya juga udah digedor-gedor nih. Iya. Gimana Om Rio terakhir nih? Bukan bentuk closing statement juga, karena menurutku udah mungkin istilahnya udah daging semua sih, tadi udah dijelasin dengan banyak dan padat. Dan dari aku sih membuka komentar-komentar dari teman-teman pendengar atau penonton untuk boleh berdasarkan pengalaman masing-masing boleh cerita juga, atau misalkan nggak setuju juga nggak apa-apa, kasih komentar kenapa nggak setujunya kayak gitu. Jadi kayak ya aku sih lebih, kita pengen jadi media untuk balik lagi saling bertumbuh. Jadi kalau misalkan apa yang kita katakan nggak sesuai, ya udah kenapa nggak sesuainya kayak gitu. Justru ini jadi kita untuk bisa lebih belajar dan saling mengevaluasi diri kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku sih. Iya. Ya kalau dari aku sih jadi misalkan ketika anak-anak itu melakukan perilaku-perilaku yang negatif kayak gitu, balik lagi kita lihat sebenarnya kenapa sih anak ini melakukan ini gitu. Jadi kita lebih dalam lagi, kita lihat kenapa anak ini melakukan hal-hal yang kita anggap itu sebagai negatif. Dan kemungkinan besar ketika anak melakukan negatif itu karena memang ada kebutuhan yang
tidak terpenuhi kayak gitu. Sebenarnya juga orang-orang dewasa pun ketika melakukan hal yang negatif itu sebenarnya juga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi juga gitu. Kayak misalkan ada orang yang maling kayak gitu, itu kan sebenarnya dia kebutuhannya nggak terpenuhi gitu. Ya mungkin di rumah dia nggak ada makanan, mungkin dia di rumah mungkin di rumah dia anaknya belum makan, atau mungkin dia nggak punya akses pendidikan yang baik kayak gitu. Jadi kita perlu lihat juga sih dari sisi kebutuhannya si anak tersebut kayak gitu. Jadi paling kalau dari aku sih mudahnya kita bandingkan aja dengan diri kita gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita di sisi dia, kira-kira apa yang kita lakukan kayak gitu. Kemungkinan besar kalau dibikin value yang sama, dibikin situasi yang sama, ya mungkin kita akan melakukan hal yang sama juga dengan anak kayak gitu. Kayak misalkan itu tadi ketika misalkan anak melakukan sesuatu dan dia nangis frustasi kayak gitu, ya kita di situasi yang sama, misalnya kita nggak punya daya, kita nggak bisa melakukan apapun, otomatis ya kita juga akan stres juga. Nah sama, anak akan seperti itu juga. Kenapa saya bisa menyamakan itu? Karena memang yang dirasakan anak ya sama kayak kita ketika kita seperti itu gitu. Karena memang anak itu banyak nggak taunya, banyak nggak pahamnya terhadap lingkungannya. Jadi ya itu tadi sih, kita mesti banyak-banyak merefleksikan ke diri kita sendiri kayak gitu. Oke gitu ya, mungkin udah lengkap banget nih, udah dijelasin juga. Sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai akhir ya. Sama-sama kan talk ini udah panjang banget nih. Oke, sekian dari kita. Sampai ketemu lagi di Summer Podcast episode selanjutnya. Bye. Sampai saling bertumbuh. Bertumbuh.